Hei, bismillah, kedengeran jelas suaranya? Masih semangat nggak ibu teh? Udah sarapan belum? Ada yang belum sarapan? Wah, kira yang belum ada yang menafkahi mungkin ya. Jadi, insyaallah. Bismillah. Kita buka dulu dengan doa ya. Izin, Bapak, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa ngaji bareng di sini insyaallah dalam keadaan sehat. Ada yang datangnya dipaksa enggak Bu ke sini Bu? Enggak? Oh, berarti tidak hanya sehat fisiknya tapi juga sehat imannya ya. Alhamdulillah. Semoga Allah ridho dengan perjumpaan kita kali ini, dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada para asatiz, alim ulama, tokoh masyarakat, para jajaran DKM, takmir, izin Ustaz. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita petik sama-sama ya insyaallah. Judulnya adalah memahami antara cinta dan benci ya. Insyaallah. Ini bahasan pertama tentang ini. Kita memang kagok kalau bicara cinta dan benci terus nyebut dirinya adalah netral. Kayak misalkan contoh gini ya, saya netral antara Palestina dengan si rewel misal ya. Kan rewel orang-orangnya Bu ya. Ada gitu. Padahal kita kalau misalkan cinta pasti ada efek bencinya juga. Maksudnya gimana? Contoh, kita cinta sama ibu kita, maka ada sesuatu yang menzolimi ibu kita, kita benci pasti dengan itu, betul nggak? Pasti ya. Karena kalau misalkan ngakunya cinta kepada istri, kepada orang tua, tapi ada kezoliman kepada mereka, ada cacian, hinaan dan lain-lain, kita tidak ada perasaan terusik, kan dipertanyakan cintanya, betul? Nah, jadi itu bisa sepaket seharusnya, sehingga akhirnya aneh kalau misalnya kita berkata netral, aku tetap dukung Palestina, tapi ternyata ada sesuatu yang ngedukung, sesuatu yang zolimin Palestina, tapi ternyata kitanya tidak terusik, ya kan, dipertanyakan kecintaannya, ya. Tapi yang kami pahami, segala sesuatu hal itu baru bisa jadi kebaikan, baru bisa jadi manfaat bagi kita dengan satu syarat yang paling mutlaknya, yaitu membuat kita tambah dekat sama Allah ya. Kayak ngaji, datang ke majelis ilmu ya, niatnya variatif ya. Ada yang pengen selfie dengan yang bicaranya misalkan ya. Karena yang saya tahu majelis ilmu fungsinya menyucikan jiwa, bukan mencuci mata ya. Yang bicara sama. Untuk yang bicaranya aja kadang ada yang baru baca ngaji biar supaya bisa ada yang disampaikan, bagus sih ya. Tapi kalau sekedar supaya pengen diketahui, oh dia hafal, oh dia pintar, maka kita tahu ya, niat itu ibarat alamat. Kalau secanggih-canggihnya ekspedisi, mau pakai pesawat terbang, mau pakai kapal laut dan yang lain-lain, alamatnya salah, nyampe nggak Bu? Nggak nyampe ya, kan rugi ya. Badan beneran datang,
Sedekah uang beneran keluar, tubuh beneran gerak untuk sholat, nggak keterima, rugi tidak? Rugi pisan, ya. Oh digeser, punten. Dan ini masih agak lega, agak maju ke sini, ke sini oleh, asal jangan di pangku ya. Seperti itu, ya. Ya sok sing nyaman dulu lah, ya. Ya Bu, silakan. Silakan pintunya. Oh masuknya dari situ ya. Ya, cinta dan benci tadi kita lanjutkan. Dan ketika kita mencintai sesuatu, kapan baru jadi baiknya? Asal jadi tambah dekat sama Allah aja lah. Karena kayak misalkan ada yang diuji, dia ada hartanya. Dapat harta nikmat gak Bu? Misalkan ibu di WA sama suaminya ya, istri, boleh kan manggil istri ya? Jawab kan biasanya. Ada apa Su? Suami Bu, jangan suuzon atuh ya. Begini uang belanja kayaknya harus naik. Berapa Su? 30 juta. Per bulan Su? Per minggu Bahagia nggak Bu? Tuh kan, gampang bahagian ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan mereka sudah cukup bahagia Pak ya. Mudah sekali ya. Izin sekali lagi ya, uang belanja tambah banyak, kita suka tidak? Cinta tidak? Nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Iya atuh, punten ya. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi Bu, karena nggak punya duit. Orang yang tadinya nggak punya duit, dia nggak bisa maksiat, gara-gara punya duit jadi bisa punya dosa, jadi bisa maksiat. Bahaya nggak itu duit? Iya kan? Berarti kapan duit itu jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah weh. Apalagi kan ditanyanya repot kalau misalkan masalah harta mah ya. Dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa? Punten ya, guru bahasa Arab saya bilang, sering mengingatkan bahwa Allah tuh nggak asal milih untuk jadi bahasa Al-Quran. Akhirnya yang dipilih adalah bahasa Arab. Harta di dalam bahasa Arab kan adalah mal, ya. Nanti jamaknya jadi amwal, ya. Nanti mal itu dia satu akar kata dengan mala, ya, yang berarti miring, ya. Jadi kalau misalkan ada orang berkata dalam bahasa Arab, fulan mala anil haqq, si fulan dia miring dari kebenaran, ya. Jadi memang harta itu punya kecenderungan bisa bikin orang miring, ya. Maksudnya miring itu ya dia jadi melenceng dari sesuatu yang seharusnya. Dari yang tadinya benar lempeng, punten lah Bu, lebih mudah dekat sama Allah pas kapan? Pas lagi nggak ada duit apa pas lagi banyak duit? Ya jujur ya, iya kan? Sehingga bisa gitu ya bahasa Arab, Masya Allah ya. Ketika kita harta ya kita cintai, kita sukai, tapi hati-hati itu bisa membuat miring, kita melenceng dari yang seharusnya. Dan kalau sampai iya kan tadi si harta itu bukannya jadi nikmat, malah jadi ujian, betul? Jadi sesuatu itu baru jadi nikmatnya sesederhana, sesuatu yang kita cintai apapun itu baru jadi nikmatnya sederhana kapan? Kalau bikin tambah dekat sama Allah. Iya enggak? Iya ya, Masya Allah. Apalagi bapak-bapak sekarang di WA sama bosnya misalkan, one karyawan, ya. Iya. Ada apa tur? Direktur. Apal sih Ibu ya, Masya Allah. Besok kamu saya naikkan jabatannya ya, jadi atasan saya. Perasaan Bapak udah direktur, bisa ada atasnya lagi Pak. Ya kita mungkin menyukai, mencintai hal itu, tapi tidak sekali lagi. Kapan jadi kebaikan, kapan jadi nikmat? Kalau digunain buat tambah dekat sama Allah. Sama kepemimpinan, popularitas sejatinya hanya alat
untuk memperkenalkan Allah aja. Bentar ya, teman kerja nih Pak, bro, kamu kan gaji udah gede banget, 2,5% aja untuk bayar zakat. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Karena yang ngobrol sesama karyawan. Tapi kalau ada pemimpin menjadikan itu sebagai peraturan, tolong ya, akhir bulan ini yang tidak bayar zakat saya pecat. Mau nggak mau? Boleh kok kayak gini, boleh. Salah satu dakwahnya Islam ketika akhirnya mulai masuk ke Madinah, salah satu tokoh Ansor yang dikenalkan namanya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau itu ngumpulin orang, memang udah jadi tokoh sebelum Islam masuk ke situ. Terus akhirnya Mus'ab bin Umair kan diutus ke Madinah ya, radhiyallahu anhu, dan luar biasanya yang kena duluan itu petinggi-petingginya, salah satunya Sa'ad bin Mu'adz. Ngumpulin orang kayak gini nih, terus beliau tanya, siapa aku ini bagi kalian? Itu jawabannya macam-macam. Engkau orang terbaik kami, engkau orang yang kami agungkan, engkau orang, karena memang tokoh, orang baik, jadi melayani umat, pokoknya orang hebat ya. Terus setelah dia mendapat jawaban seperti itu, beliau berkata, haram saat ini bagi saya berbicara dengan kalian kecuali satu, masuk Islam kalian, ucapkan kalimat syahadat ya. Masya Allah, ketika dia tahu itu bisa dijadikan alat untuk mengenalkan Allah, ya jadiin istilah ya. Ya, seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kan pernah mengingatkan, jika ada seekor domba atau keledai terjatuh, tergelincir di pinggiran sungai Efrat, aku yakin aku akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Aduh, mimpin tuh Masya Allah ya. Ada 7 hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ya, 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah, di mana hari tersebut nggak ada lagi yang bisa menaungi selain Allah. Terkenal banget hadisnya. Nomor satunya apa ternyata? Imam pemimpin, iya, imamun adil, imam yang adil ya. Baru nanti yang keduanya pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan, ketiganya orang yang hatinya terpaut kepada masjid, keempatnya orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah, kelima laki-laki yang digoda oleh wanita, punya jabatan, punya kecantikan, punya segala macam, lalu dia berkata takut kepada Allah. Lalu yang keenamnya yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui, dan yang terakhir yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Allah. Itu mulia semuanya. Tapi nomor satunya imam yang adil ya. Dan di riwayat yang lain saya nemu hadis yang ininya di kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi, di hari yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda, al-kamaqal Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, di hari yang sama tadi ada 3 jenis golongan orang yang Allah bahkan tidak akan sudi memandang ke arahnya. Gini loh, bapak atau ibu lagi di terminal, ketemu qadarullah sama orang berniat buruk, dipalak. Lagi dipalak, tetangga ibu yang tinggi, kekar, tentara lewat kan, Pak, tolong saya Pak. Dia melengos, pura-pura gak kenal. Hancur gak perasaan ibu? Waduh, repot, gimana ya? Ini yang dihadapi Bu, nanti Bu, di hari itu Bu, bukan sekedar penjahat, tapi kita tahu ya hadis yang dari Ummu Salamah menceritakan padang mahsyar itu sebagaimana tanah lapang, manusia dari paling awal lahir sampai paling terakhir wafat kumpul semua di situ. Tergantung amalan, jika misalkan dia amalannya buruk, matahari diriwayatkan bahkan sampai sejengkal di atas kepala. Saking panasnya itu keringatnya bisa membuat dia tenggelam. Mengerikan ya. Di saat itu yang bisa menaungi dan bisa menyelamatkan cuman Allah, dan satu-satunya yang bisa nolongin, mandang kita aja nggak sudi. Ada 3 ya. Maka salah satu dari 3 tersebut disebutkan adalah yang pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Kok itu kan berdusta, nggak disebut korupsi kan? Nah ini dia ya, punten ya. Di dalam Al-Quran kalau kita misalkan mau cari, punten, tidak akan ditemukan kalimat dalam bahasa Arab yang menuliskan dilarang menempeleng kepala orang tua. Nggak akan ada Bu, demi Allah. Tapi misalkan adanya di Al-Isra ya, di ayat tentang orang tua atau 22, 23, 24 ya, tentang dilarang berkata uff atau ah. Kan kita ngerti ya, kalau misalkan berkata ah aja nggak boleh, dah apalagi mukul atuh ya.
Wala taqrabu zina di 32-nya. Kalau mendekati aja nggak boleh, apalagi ngelakuinnya tuh. Maka kalau berdusta aja ganjarannya kayak gitu, apalagi kalau lebih-lebih dari berdusta. Ya. Dilengkapi nggak yang 3 tadi apa aja? Dan ya, yang Allah tidak akan sudi memandang. Tadi udah pemimpin yang berdusta. Yang selanjutnya adalah orang tua yang berzina. Kita tahu dalam fikih aja beda ya. Orang yang masih muda belum nikah berzina kan hukumannya beda ya. Dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Tapi kalau sudah nikah kan beda. Hukumannya apa? Rajam. Ya. Rajam tahu apa, Bu? Ditanam dia di bawah tanah, lalu dilemparin pakai batu sampai meninggal. Tegas itu. Dan jangan Islam kejam ya. Oh enggak, Ustadz Felix tahu pernah nanyain kepada ayahnya. Ya, di dalam Islam itu ada yang namanya kisos, mencuri itu dipotong tangan. Kalau Indonesia pakai hukum ini, papa takut nggak? Apa coba jawaban ayahnya yang belum Islam? Ya nggak takut lah, papa kan nggak akan nyuri. Ya. Jadi kayak siapa yang baru takut? Yang bakal nyuri. Ya. Hanya kadang kalau misalkan punten ada orang segitu takutnya misalkan ketika misalkan sampai ada yang disebut Islamofobia ya. Ya punten bisa jadi karena takutnya karena aduh aku kan ngelakuin sesuatu yang kalau di dalam Islam itu dilarang. Kalau misalkan pakai peraturan Islam saya dong rusak. Ya. Karena ya kalau pengen jujur ya Islam yang paling vokal untuk menyuarakan dan menegakkan keadilan ya. Inilah karena di dalam Islam itu nggak cukup jadi baik. Kita kalau jadi baik doang, semua orang suka ya. Teman kantor korupsi, kita diam aja, ditraktir ibu, ya, iya kan? Tapi kan di dalam Islam nggak nyuruh jadi baik doang, tapi ngajakin orang jadi baik. Nah, kalau udah nyampe ngajakin jadi baik, punten sunatullahnya pasti akan ada yang nggak suka, pasti. Atau Nabi segitu mulianya aja ada yang nggak suka. Karena ngajakin orang jadi baik. Berarti kalau kayak dipraktekkan kayak tadi, aduh teman kantor ada yang nyuri dari kantornya, uang bosnya. Kita nggak cuman pengen jadi baik, tapi ngajakin orang jadi baik. Negur dong, sahabatku nggak boleh kamu teh kayak gitu. Kena, siapa kamu ngatur-ngatur? Gak usah so tahu, udah ya. Seperti itu, ya. Jadi tadi yang kedua izin orang tua yang berzina, hukumannya beda. Ada punten atulah pasangan halal misalkan ada ya dan yang lain-lain kejelasannya beda. Yang ketiga ini unik, orang miskin yang sombong. Nah itu gimana ceritanya Bu? Ya beneran saya baca terjemahannya kok gini ya, orang miskin yang sombong. Setelah nanya-nanya baru dapat penjelasan. Saya mikir orang miskin sombong tuh kayak gini. Orang kaya sombong kan jelas ya, mobil kamu mau jelek aku dong bagus. Nah itu kan gitu ya kalau orang kaya. Kalau miskin gimana? Kamu mau kaya, gue dong miskin, ini perut gue lapar. Itu gimana ceritanya? Ya. Tapi salah satu penjelasan yang saya dapat dari guru kami waktu itu, orang miskin yang sombong itu, orang itu tahu rezeki dari Allah, tapi nggak mau nyari Allah. Coba apa sih yang ngalangin? Semua orang tuh fitrahnya tahu gitu. Rezeki itu nggak di tangan dirinya, mati itu nggak di tangan dirinya. Ada orang pengen mengakhiri hidupnya, dia udah tiduran di rel Bu. Keretanya lewat masih nggak mati coba Bu. Karena kereta lewat yang sebelah Bu, dia salah tiduran ya, salah rel ya. Iya kan? Dia tahu segala hal itu nggak bisa ada dalam kuasa dia. Dia perlu pertolongan Allah, tahu rezeki dari Allah. Tapi nggak mau datang ke Allah. Apa yang menghalangi orang itu selain kesombongan? Ya, punten. Pernah ada yang nanya kayak gini. Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau semuanya taat, misalkan hari Jumat terus ikut Jumatan, kira-kira jalanan sepi nggak? Transportasi lumpuh Bu demi Allah. Kan yang pada nyetir pada laki-laki kebanyakan. Kendaraan umum ya, kebanyakan ya. Mau supir apa ya, busway, taksi dan yang lain-lain ya, lumpuh pasti 1 jam itu. Tapi ketika ditanya kenapa nggak Jumatan, ya narik, dapat berapa triliun, emang ninggalin
Ini 1 jam teh, oh ya kali, kalau lagi rame juga alhamdulillah 100.000. Cuman kan kalau dipikir lagi, ya Allah demi 100.000 ya. Padahal kadang juga kalau bukan rezekinya mah, ingat tidak, rezeki manusia kan cuma 3. Satu, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Harus hafal, ulangi. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. 3, yang diinfakkan di. Nah, misalkan ini ada air, saya misalkan gak aus, boleh saya bawa pulang airnya Pak? Misalkan di botol ya. Di jalan teh bahe tumpah, diminumin ucing. Ucing tahu Bu ya? Ya bahasa Sunda tuh kadang cuma dikurangin 1 huruf doang ya, kucing jadi ucing ya. Udah gitu, berarti saya cuma disuruh oleh Allah nganterin rezeki kepada hambanya yang lain. Ya, ya ibu bawa pulang kue, nyampe rumah sibuk kegiatan, begitu pengen dimakan kuenya, udah digondol semut ya, udah disemutin atau dimakan ucing ya. Udah gitu. Ada ibu gini lah, ibu ngecek saldo aja masing-masing. Jadi orang katanya terbagi 2 Pak. Ada orang yang bahagia melihat buku tabungannya, ada orang yang sedih sekali melihat buku tabungannya. Ya, ibu kira-kira yang mana Bu? Ya. Oh yang sedih. Sambil cengengesan tapi ibu ya. Misalkan kita ngelihat, ya Allah buku tabungan teh isinya banyak. Ada juga yang buku tabungannya banyak tapi sama-sama nggak ada isinya. Nah, itu juga sedih Bu ya. Tiba-tiba telepon dari anaknya. Iya nak, ada apa? Ma, aku tadi belajar nyetir nabrak. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mah, tapi aku harus gantiin. Berapa nak? 4 miliar mah. Kamu nabrak apa? BMW 7, milih-pilih atau kalau tabrak teh ya gimana atuh ya, masa cilaka bisa milih. Ternyata bukan rezeki kita, lewat namanya atas nama ibu, tapi kata Allah rezeki bengkel udah lewat doang gitu. Ibu, salah satu ibroh yang saya dapat di Thailand waktu itu, jadi ada teman kerja, kami keluarnya nggak jauh lah waktunya. Cuman waktu itu saya keluar makin ngaco, buka tempat judi baru, buka sendiri, ngebandarin sendiri. Ada satu kawan, tentu kita nggak akan sebut nama kan hanya ngambil ibroh. Dia berhenti, diajakin pacarnya. Pacarnya itu penari di tempat hiburan malam. Pacarnya berhenti, dianya berhenti. Dua-duanya bekerja sama bikin, mereka nyebutnya dapur, tapi yang dimasak bukan makanan, tapi bikin narkoba. Ya, jadi bandar lah ya. Atas berjalannya waktu akhirnya dia jadi bandar paling besar di kota kecil itu tempat kami tinggal, perbatasan Thailand dengan Kamboja. Terus uniknya dia bandar narkoba tapi main judi enggak, main perempuan enggak, minum-minuman juga enggak. Paling cuman obat aja karena dia kan harus quality control katanya. Jadi sebelum dijual dia cicipin dulu ya. Nggak tahu emang doyan, nggak tahu emang gimana ya. Terus unik Bu, dia bilang suatu saat saya nggak pengen selamanya kayak gini. Kalau lagi curhat, ngobrol curhat-curhatan gitu ya, suatu saat saya nggak pengen selamanya kayak gini. Saya pengen ke rumah, orang Bogor juga, ke Bogor pengen bagian orang tua saya. Jadi nabung Bu, walaupun dari hasil narkoba untuk orang tuanya. Pengen pulang teh sukses gitu, jadi anak yang sukses. Karena dia dicap ya sekolahnya nggak beres memang. Pengen sukses, jadi pengen sukses, nggak main judi, nggak main perempuan, jadi dia bandar narkoba yang budiman gitu Bu ceritanya. Gimana Pak? Ya. Ada singkat cerita, ceweknya kabur dengan laki-laki lain dan dia dicepuin. Ibu yang ngerti istilah cepu nggak? Intinya mah dia jadi ditangkep ya, dikhianati. Yang padahal dia ngebisnis itu dengan pacarnya, dengan orang-orangnya, tapi orang-orangnya kabur, tinggal dia disalahin doang sendirian. Jadi dia yang ditangkap di penjaranya di Kamboja. Nggak ada yang enak dong namanya di dalam hukuman ya. Maka dia istilahnya nego lah biar bisa dilepasin. Saya mau tegaskan dulu sekali lagi, demi Allah masih banyak polisi yang baik ya. Makanya saya akan menyebutnya ini ada oknum yang nego dengan dirinya dan dia bisa ngebebasin kalau nominalnya cocok.
Nominal yang diminta oleh si oknum tersebut senilai dengan tabungan dia jadi bandar narkoba selama 5 tahun. Mau gak mau keluar duitnya, bebas, lepas, ngelamun we ngahuleng. Kalau di bahasa ini mah, buat apa atuh ya ai gua teh nabung selama ini, dipikir itu bakal jadi rezeki gua bawa pulang bahagiain mamah saya. Ternyata lewat doang buat jadi rezeki haramnya oknum tersebut. Kita ngakunya gitu kan, ini punya saya. Ya. Enggak, asli. Rezeki manusia tuh yang dimakan jadi kotoran. Sebelum lewat sini nih Bu, bukan punya ibu asli. Ya Bu, di rumah ada kulkas, ada migar dalamnya. Migar tahu? Minuman segar. Suka pakai singkatan sih Bu. Ya. Migar, ya. Yang beli migarnya siapa? Ibu ya belanja. Ponakan datang berbondong-bondong, belasan ponakan gitu ya, kumpul keluarga. Diminum sama mereka. Berarti rezeki siapa? Ponakan. Ya. Yang beli ibu, adanya di kulkas ibu, nggak boleh ngambil tanpa seizin ibu. Ya. Gitu kan? Gitu rezeki. Ya. Dimakan jadi kotoran. 2 yang dikenakan ya gitu ya. Di sini juga ada beda-beda. Yang di sini paling tenang duduknya adalah yang sendalnya paling butut biasanya. Gitu ya. Gak gitu juga sih ya. Atau ginilah biasa kadang yang paling menggoda bagi kaum hawa itu katanya biasanya diskon ya. Ngelihat gamis, lucu, bagus, diskonnya 70% plus 20%. Aduh, itu mah ya. Mau dibeli, udah bawa sholat dulu aja. Itu dijamin gak khusyuk sholatnya Bu, betul? Allahu Akbar. Ya Allah lucu gamis teh. Allahu Akbar. Kebeli mualnya. Aduh. Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan hari ini jadwal ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temen juga kemarin ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana lagi diskon lagi. Allahu Akbar. Diskonnya cuma nyampe hari ini loh. Allahu Akbar. Sekalian jemput si ade. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda Bu ya. Keterima gak tuh sholatnya Bu? Wallahu alam Bu ya. Ya. Makanya kok biar khusyuk kita beli dulu. Tuh gitu bisaan ya. Punten lah Bu, udah kebeli. Kadang kalau ada orang beli baju tuh, ini kapan emang mau dipakainya? Nggak tahu, tunggu ada kondangan weh. Tapi nggak ada yang ngondang-ngondang akhirnya. Ya. Taruh kan di lemari. Sibuk kerja, sibuk meniti karir segala macem. 5 tahun kemudian pindahan baru kebongkar itu lemari. Ya Allah, masih ada price tag-nya, masih ada label harganya. Dicoba, ibu udah makin makmur, udah nggak muat ya. Ya, adiknya lewat, dah masih langsing ya. Dek, buat kamu aja. Serius Kak? Selama ini aku pengen, tapi nggak berani bilang ke kakak tuh. Kita mah ngaku-ngaku ya. Adanya di lemari saya, yang beli saya, nggak boleh ada yang pakai tanpa seizin saya. Berarti punya saya kan? Enggak. Kalau belum dipakai sampai usang bukan rezeki ibu. Rezeki si adik weh taunya. Ya. Masya Allah. Oh kalau gitu saya nggak akan tambah gemuk kok. Wah itu ya, silakan ya. Yang ketiga yang diinfakkan di jalan Allah. Ini juga jelas. Jadi dulu ada pengusaha soleh muslim kaya. Uniknya setiap beres jualan cuman disisain buat modal dagang besok. Sisanya habis sedekah. Teman-temannya suka nanya, kamu nggak sayang sama harta kamu? Invest dong seperti kita. Ya beli tanah, beli apa. Dia bilang justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat ya. Jadi kalau kayak ibu sedekah, wakaf dan lain-lain, punten Bu, duitnya masih rezeki ibu insya Allah Bu. Cuman udah ibu transfer dari rekening dunia ke rekening akhirat. Ya, walaupun kadang balasan dari Allahnya ya ada yang dikasih di dunia. Tapi kalau mau jujur kita lebih butuh dibalas di sana ya.
Ingat tidak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah dijamu makan, sambil makan nangis, ditanya dong sama tuan rumahnya, "Ai kamu kenapa?" Enggak, orang Arab ya, dia nggak ngomong Sunda kayak gitu ya. Ya ditanyalah kenapa, dijawab, "Aku teringat sahabatku yang lebih mulia dariku, beliau Mus'hab bin Umair." Kenapa dengan Mus'hab? Dia nggak paham kenapa, karena Mus'hab itu kita tahu tadinya anak bangsawan, tampan, baju bagus, rupawan, wangi. Semenjak masuk Islam, justru dunia tuh lepas dari dirinya. Tidak dijadikan ahli waris lagi oleh ibunya, ibarat dicoret dari kakak lah ya. Yang tadinya baju bagus jadi tidak bagus lagi ya. Dulu salah satu tanda kemewahan adalah dengan memakai minyak wangi, ya dia nggak ada pakai lagi ya. Kalau bahasa ininya mah jatuh miskin gitu ceritanya. Tapi salah satu yang menjadi pembuka Madinah diutus duluan, Mus'hab duluan. Apalagi bahkan beliau di awal-awal menjadi pemegang panjinya Rasulullah, bendera Aroya, bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid ya. Ketika akan direbut itu, tangan kanannya ditebas, buntung tangan kanannya, benderanya diambil dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, kedua tangannya lepas dari tubuhnya, dan untuk menjaga supaya bendera itu nggak jatuh ke tangan musuh atau ke tanah, dipeluk benderanya dengan kedua lengan yang udah terputus. Wafat dalam keadaan seperti itu. Ketika Rasulullah SAW menemukan jenazahnya pun dalam keadaan nggak ada apapun untuk menutupi, hanya ada sehelai kain burdoh seperti selimut berbulu, yang kalau kepalanya ditutupi kakinya kelihatan, kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Akhirnya diputuskan, kata Rasul, kepala yang ditutup, kakinya ditutup dengan daun ya. Yang tadi masih nanya kenapa Abdurrahman, salah seorang ya kita tahu kekayaannya luar biasa ya. Ada, kalau kata menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, dirupiahkan sekitar 6 triliun 212 miliar kayaknya. Itu belum zaman internet banking loh. Gimana ngurus duit kayak begitu ya. Pernah ikut lagi di kajian Ustadz Budi Ashari rahimahullah, beliau nemukan di kitab yang lain yang kalau dirupiahkan bahkan itu mencapai 66,4 triliun. Gimana punya uang segitu banyak? Nah, iri sama Mus'hab yang jatuh miskin. Ternyata salah satu penyebabnya adalah Abdurrahman itu punya doa. Salah satu doa yang selalu beliau kumandangkan adalah memohon kepada Allah agar, ya Allah, jangan sampai engkau balas seluruh amal ibadahku di dunia bukan di akhirat. Demi Allah aku gak butuh dibalas di dunia, aku lebih butuh dibalas nanti di akhirat. Beliau takut, kan diingatkan kan dari Aisyah radhiyallahu anha, kamu tuh iya ahli surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, tapi paling belakangan masuknya. Ya, karena saking kayanya hisapnya lebih repot kan? Lebih banyak, ya. Saking kayanya, maka beliau takut nanti wafat pulang ke hadapan Allah, kita mengharap rahmat Allah dengan, ya Allah ini amalku di dunia. Lalu Allahnya malah berkata, sudah tidak ada lagi balasan untukmu di sini karena semua amalmu sudah dibalas di dunia. Gak mau. Takut. Makanya justru iri dengan Mus'hab. Kenapa? Mus'hab yang tadinya segitu banyaknya punya dunia, semenjak berislam malah hilang dunianya, maka tidak terbayang nikmat sebesar apa yang menanti dirinya nanti di surganya Allah. Makanya justru beliau iri. Sering dengar kan kisahnya, walaupun mesti ditakhrij ulang ya riwayat-riwayatnya, tapi toh memang kalaupun riwayatnya doif, kan masih diizinkan selagi hadis doif itu masih bisa diambil, asal jangan berbicara tentang halal haram, jangan berbicara tentang sifat-sifat Allah, itu dua yang paling utama ya. Atau enggak masih bernaung di bawah ada hadis sahih lainnya ya. Itu masih boleh kalau untuk sekedar jadi fadilah amal. Salah satu yang terkenal kan ketika beliau ada negeri yang panen kurmanya busuk, diborong ya dengan harga normal. Ketika semua hartanya sudah habis diborong, ya beliau bersyukur karena telah jatuh miskin. Ada utusan datang ke rumahnya dari suatu negeri lain yang sedang kena wabah penyakit.
tabib di negeri tersebut menyebutkan obatnya hanya satu, kurma busuk. Tapi kami mendapati di setiap negeri tadi sudah diborong olehmu. Maka tolong izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang kamu keluarkan untuk kurma busuk tersebut. Gagal maning miskinnya. Enggak tanya maksudnya, ya Allah. Kadang kita mah ya Allah duha ge biar toko rame ya. Bukan berarti nggak boleh sih. Cuman tolong teruskan duhanya sampai kita bisa ngerasa bisa duha ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar toko kita jadi rame. Ya. Sampai ada yang bikin parodinya dulu, seingat saya salah satu acara Ramadan di salah satu stasiun televisi. Jadi si tokohnya ini kalau misalkan habis sedekah teh dicatat bawa buku bon catatan tuh. Sedekah 10.000 berarti Allah utang harus bayar minimal 700 kali lipat, dicatat. Orang terlanjur kaya katanya. Lupa saya acaranya apa itu lah. Dulu lah, saya masih kecil ya. Siapa teh Bang Madit siapa ya? Lupa lah ya. Ya. Ya parodi ya, orang aslinya insya Allah mudah-mudahan orang baik. Tapi kan itu diparodiin ya. Ada yang sampai kayak gitu gitu. Ya Allah sedekah berarti Allah harus kebalasnya nih. Al-Baqarah 261 kan dari satu batang satu jadi 7 batang, 7 batang ada 100 ranting jadi 700 kali lipat gitu kan. Ya, hitung-hitungan naudzubillah ya. Karena padahal kalau kita bicara kaya di golongan para sahabat, kami berani bilang jadi kaya di kalangan mereka itu bisa dibilang punten cuman efek samping. Ulangi, efek samping, bukan tujuan. Bukan tujuan. Dan mereka memandang di riwayat yang lain juga Abdurrahman bin Auf juga kan mengingatkan bahwa setelah penaklukan Khaybar itu kan perang Khaybar itu kan 7 Hijriah. Berarti sudah 7 tahun selepas mereka pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi ada yang udah ikut Nabi 20 tahun tuh. Dan disebutkan baru kali ini kami tahu bagaimana rasanya kenyang. Karena Khaybar itu negeri yang makmur ya. Dan kayak meyakini oh itu pasti bukan sekedar makna kiasan atau apa. Bisa jadi karena mereka memang ya udah gitu. Pasti memang baru tahu rasanya kenyang di saat itu karena memang ya bukan itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Ingat ketika pembagian ghanimah pertama perang Badar, lalu Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah membawa itu ghanimahnya. Masyarakat kan pada udah senyum-senyum. Silakan kalian menghayalkan yang kalian inginkan. Emang bakal dibagi-bagiin kok. Tapi kan Rasulnya mengingatkan al-qamakal, beliau bersabda yang artinya bukan kemiskinan yang aku takut menimpa kalian. Yang aku takut justru jika dunia digelar di hadapan kalian dan kalian berlomba-lomba merebutnya sebagaimana orang-orang terdahulu mengejar-ngejarnya, dan kalian akan hancur karenanya sebagaimana orang terdahulu juga hancur karena memperebutkannya. Ya, efek samping. Punten, kalaupun ada sahabat yang tidak jadi kaya, guru kami bilang itu bukan karena mereka nggak punya kualifikasi untuk jadi kaya, tapi karena memilih untuk pengen tidak jadi kaya. Karena ada beberapa sahabat yang memang unik, kayak contoh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau sampai disebut oleh Nabi, kamu tinggal berdua aja, kamu nggak boleh mimpin. Padahal kita kalau nyari pemimpin nyari yang soleh ya. Abu Dzar segitu solehnya, tapi disebut oleh Nabi, kamu tinggal berdua juga kamu nggak boleh mimpin. Ya. Sedangkan ada sahabat seperti Amr bin As yang pergi kemanapun kamu nggak boleh jadi rakyat, harus mimpin. Ya. Nah, beliau sempat menjadi gubernur di Mesir ya, sehingga tapi berhasil ngebuktikan bahwa aku memang merasa lebih mudah untuk dekat sama Allah kalau aku punya kekuasaan. Dia bisa nerapin peraturan, dia bisa tegas, dia bisa sedekahnya juga jelas tambah banyak. Nabi kenal banget beliau ya. Jadi mereka semua punya kualifikasi untuk itu. Atau di sini siapa yang misalkan baca Al-Waqiah setiap pagi katanya buat rezekinya lancar ya? Ada? Bagus, baca Al-Quran mah ya. Tapi kan dari sekian banyak riwayat yang menjadi landasan orang baca Al-Waqiah, salah beberapa riwayatnya yang kami tahu dari guru-guru kami, ada yang nyebut dari Abu Darda atau juga tadi Abu Dzar, yang mereka pernah ditanya, kamu gak takut anak istrimu jatuh pada kefakiran? Tidak, karena setiap hari aku baca Al-Waqiah.
Tapi kan kalau kita balik lagi ke riwayat yang tadi, Abu Dzar kan termasuk yang ekonominya paling di bawah di antara para sahabat. Terus kita ngamalin al-waqiah biar jadi banyak duit, sedangkan yang udah ngamalin justru tidak banyak duit. Sehingga apa nih maksudnya nih? Bisa jadi kekayaan yang dimaksud oleh para sahabat dengan kekayaan yang kita kejar tuh beda. Kekayaan bagi kita menurut kita ya mungkin ya saldo, nominal, harta. Bagi mereka ya Nabi mengingatkan kan, kaya itu di hati. Ya. Di hadis riwayat Imam Ibnu Majah kita bahkan disuruh gundah. Barang siapa kegundahannya hanya untuk dunia, Allah akan jadikan kefakiran di kedua belah matanya. Oh jadi kefakiran itu dimulai dari mata katanya Pak. Punya ibu punya gelang emas 5, gaul sama yang punya toko emas 5, kan berasa miskin Bu. Ya. Ya Allah gelangnya banyakan dia nyampe dijejerin. Ya iya ada jualan ya. Nggak mungkin dipakai sampai ketek ya. Yang punya toko emas gaul sama yang punya tambang emas kan berasa kurang lagi. Dan tolong bedakan miskin sama fakir ya. Di situ pakai katanya fakir soalnya. Karena miskin itu ada orang gajinya 1 miliar Pak, tapi pengeluarannya 1,2 miliar. Miskin Pak dia demi Allah. Ya. Kalau fakir udah nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong orang, bergantung. Allah jadikan kefakiran di kedua belah matanya dan Allah cerai beraikan urusannya. Ibu pernah ngeliat tuh ada orang ini kerjaan harusnya beres dalam sehari, ini bisa 2 minggu gak beres-beres. Nungguin printernya dulu, kudu diservis, nunggu lagi 3 hari. Ya. Pengen pinjem, kantor lain lagi pada tutup. Ada aja masalahnya. Ya. Allah cerai beraikan urusannya. Dan dia hanya mendapatkan dunia sebatas yang sudah ditentukan untuknya. Ya tetap ada yang dapat tuh. Dapat misalkan 100 juta, tapi perjuangannya, effortnya effort 1 miliar. Kata Allah takdir cuma 100 juta, 100 juta. Itu pun kadang cuma titipan. Lewat misalkan jadi buat bengkel atau buat siapa ya. Selanjutnya, jika kegundahannya adalah akhirat, maka Allah jadikan kaya di hatinya. Oh iya, kaya teh di hati ya. Karena kalau kaya di nominal, para maling di negeri kita juga udah kaya nominalnya, tapi hatinya yang miskin, makanya nyuri lagi ya. Ya kalau udah kaya di hati yang kaya gimana? Ya udah cukup, nggak ingin apa-apun lagi selain hanya Allah saja sudah. Ya. Jadi dia tidak akan merendahkan dirinya, menurunkan kehormatannya untuk naudzubillah, minta-minta ya. Perkara ada orang yang jalan-jalan juga oleh-oleh atau nggak mau ya. Karena ada saya tahu saya sanggup beli sendiri. Kadang udah minta kita ngerendahin harga diri, dikasihnya cuma tempelan kulkas, kan rugi. Ya. Atau enggak gantungan kunci, ngapain? Ya, beli sendiri gak bisa. Gak bisa keluar negeri, di online ada pasti. Ya. Ya, tinggal bikin ya. Ya enggak mau nunduk dia kecuali hanya kepada Allah. Ya. Apalagi punten ya, kita bicara bab lapar. Kayak contoh di kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan ada 4 persamaan dari semua wali-wali Allah yang pernah beliau temui. Wali Allah ya, bukan orang soleh biasa ini ya kekasih Allah. 1 dari 4 persamaan itu adalah beliau menyebutkan mereka semua orang yang lebih sering lapar daripada kenyang. Biasa mandeng lapar tuh udah gitu aja. Kalaupun ada yang makan bukan karena sekedar menuhin hawa nafsunya aja, tapi ada kalau sudah di tingkatan mereka makan tuh karena ya biar saya sehat. Kalau saya sehat kan saya bisa ibadah. Ibadah kan perlu sehat Bu ya. Karena kalau sakit susah mau ibadah juga. Ya. Atau Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi juga disebutin di situ ada bab tentang lapar. Salah satu hadis yang beliau kutip menceritakan tadi sahabat Abu Hurairah menjelang usia ketika beliau sedang sholat pingsan, dikira gila oleh orang-orang. Padahal ketika bangun ditanya apa yang menyebabkan kamu lagi sholat pingsan? Lapar. Tapi apa komentar Rasulullah di saat itu? Kalau ia tahu surga senikmat apa yang menantinya karena lapar tersebut, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Ya satu mandang biasa weh gitu. Punten ya, alasan orang jadi kaya itu cuma 1 yang saya yakini. Tahu kenapa? Orang pengen kaya itu karena 1, karena belum pernah kaya. Nah, gitu aja.
Iya ya, iya kan? Kok orang kaya bisa beli makanan satu kotak, orang lain cuma bisa beli satu kotak, saya bisa beli 1000 kotak. Pertanyaan selanjutnya, emang perutnya muat? Bisa dibesokin, emang besok belum basi? Bisa diangetin, gak akan seenak beli baru. Terus gimana kepalang beli banyak? Coba bagiin, pasti lebih bahagia ngelihat syukur dan senyumnya orang. Punten ya, tempe bacem yang nyaris basi sama daging stick tenderloin wagyu import segede gini doang nih, ya. Tapi 1,5 juta. Bedanya di mana? Cuman 5 senti bedanya di sini nih. Ya. Begitu udah ngelewatin sini, lewat tenggorokan, emang kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya. Sendawanya doang paling yang beda, ya. Lebih sama lagi apa? Sama-sama bau keluarnya, betul? Nggak pernah tahu ini kenapa makanan mahal gini kok? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau, ya. Orang penasaran doang, ya. Punten ya. Saya dapat cerita dari orang-orang yang pada akhirnya punya dunia lah ya. Dia cerita nabung jadi kaya, sukses, pengen ngajakin orang tua saya biar nggak makan ya masak sendiri, capek, diajak makan di resto. Yang paling banyak mereka temuin responnya, naon rasanya gini, kurang bumbu. Bener kan juga masak sendiri. Ya si ibunya teh bawa bon cabe lagi sendiri di situ. Beneran bu, ya. Coba masak sendiri mah di rumah bebas mau dibumbuin kayak gimana. Kadang makanan iya penampilan piringnya bagus dicicip, lagi hungkul, ya udah gitu-gitu aja. Asli dah kita mah penasaran doang, ya. Rumput tetangga katanya lebih hijau, dah iya rumput sintetis ya nggak akan bisa hilang, nggak berubah warna, ya. Gitu kan. Jam tangan, wah luar biasa bagus. Tapi kan kita tahu jam tangan yang 50.000 sama jam tangan yang 5 miliar kecepatannya sama nggak? Sama. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar kelebihannya apa Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak Pak? Ngapain dipakai? Insya Allah ya. Oke siap ya. Maka gitu leh ya. Dan bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi kalau kita terlalu mencintai sesuatu, apalagi tidak membuat kita tambah dekat kepada Allah, repot asli ya. Ada ibu pernah dengar kisah ini ya bu? Ini kisah nyata ya. Bapak-bapak suka hobi otomotif, akhirnya atas izin Allah tabungannya cukup beli mobil kesayangannya. Lagi dicuciin, dibersihin, anaknya masih kecil ya, baru mulai bisa ngomong ya, jalan juga masih tergopoh-gopoh. Ikut keluar ngambil batu, digaruk-garuk di catnya, kruk. Kaget ya, dipukul bu tangannya bu, pletuk kana leungeun eta teh nya. Nggak nyadar lagi megang benda keras besi, dibawa ke rumah sakit. Si anaknya saking kesakitan dia pingsan di situ. Di ronsen beres, dokternya bilang, Pak mohon maaf tangan anak bapak sudah nggak bisa digunakan lagi, remuk. Namanya anak kecil nggak punya dendam ya. Bangun juga nanya ke ayahnya, ayah kapan tanganku akan sembuh lagi? Ya, ngerasa sedih, hancur, pulang. Sekarang pulang dicari mobilnya, tadi dibersihin sekarang ditendangin mobilnya. Nyesel bu, gara-gara mobil aku ngelakuin kayak gini ke anakku sendiri. Ketika dia tendangin sekeliling mobil, nyampe di bagian yang tadi dicoret-coret sama si anaknya, ternyata anak-anak tadi nyoret pakai batu menuliskan, aku sayang ayah. Sempurna itu penderitaan ya. Kadang kebalik ya. Benda itu harusnya untuk digunakan, orang itu harusnya untuk disayangi, betul ya. Tapi kadang kita benda malah disayangi, orang malah kita gunakan. Tuh temenan sama dia punya toko roti, kalau majelis taklim pasti dia sponsorin, ada yang kayak gitu ya. Misal ya, kan orang ya bu ya, bukan alat. Benda silakan diperalat,
Kalau malah jadi bendanya yang kita terlalu sayangi, ya. Ya tadi dia terlalu cinta mobilnya, ketika ada yang menyakiti mobilnya dia benci, ya. Antara cinta dan benci, ya. Ya Allah, hanjakal asli, nyeselnya itu mah, ya. Maka yuklah hati-hati, sehingga sekali lagi bukan berarti nggak boleh punya, enggak ada, karena memang kualitas kan wajar ya, kualitas lebih bagus, harga lebih mahal wajar, dan kita sesuai kebutuhan. Kayak kita pengen naik gunung kan nggak mungkin pakai sendal jepit karet ya, harus pakai yang sepatu lebih tebal dan bahannya lebih kuat, ya wajar kalau lebih mahal ya. Tapi kan kadang kita suka ketukernya antara kebutuhan sama keinginan itu. Nah itu dia ya. Sedangkan sekali emang enggak lah, silakan. Kalau baru jadi kebaikan sesederhana membuat kita tambah dekat sama Allah aja, ya. Kalau malah tambah jauh, rugi. Ada nasihat dari guru kami, beliau mengutip, katanya ini pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau bilang kayak begini, kalau orang masih gampang sedih itu, alasannya satu katanya, karena dia terlalu membagus-baguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ya, ulangi, karena dia terlalu membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat ada rumah kita di ujung jalan, buat pulang ke rumahnya harus naik jembatan, Pak. Punten, ada enggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangannya emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum. Jembatannya diperindah, tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya retak. Bukankah seindah-indah jembatan kita gak mau tinggal di jembatan? Nah, kita sedang di jembatan, nama jembatannya dunia. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya harus lewat, ya. Kalau kita sibuk cuman bagusin jembatannya, wajar sedih karena kita sedang membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Pantesan sedih melulu, ya. Bukan berarti nggak boleh punya, enggak. Para sahabat juga, kadang kajian kayak gini nih yang bikin orang Islam jadi nggak mau berupaya, jadi nggak mau jadi kaya dan sebagaimana macamnya. Punten, segala riwayat yang bercerita tentang kezuhudan juga para sahabat tahu, tapi Abdurrahman tetap kaya, Utsman tetap kaya, Zubair bin Awam tetap kaya radhiyallahu anhum. Karena sadar betul, kaya mangga, yang penting kekayaannya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Jangan malah kita terlalu mencintainya. Tidak kaya, mangga, yang penting tetap tambah dekat kepada Allah. Kayak Abu Dzar tadi, merasa lebih mudah tambah dekat kepada Allah kalau tidak kaya. Karena uniknya beliau itu punya harta berapa hari itu, habis disedekahin. Besok gimana? Tawakal, ya. Apalagi memang Nabi mengingetin standar kaya itu sederhana menurut Nabi. Dia punya rezeki untuknya hari ini dan besok kaya dia. Ya. Kita makan standar miskinnya, ada standar kayaknya beda-beda. Enggak, saya baru kaya tuh kalau udah punya nominal segini, kalau mobilnya udah segini, kalau rumahnya di situ, kalau rumahnya luasnya segini. Ketemu sama yang lebih lagi, langsung berasa miskin lagi. Ya. Sedangkan dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan ketika dibaiat menjadi pemimpin, salah satu khutbahnya beliau bilang kayak gini, ini luar biasa, masya Allah. Beliau bilang, aku akan mengurus harta negara seperti aku mengurus harta anak yatim. Jadi kalau ibu ada ponakan, orang tuanya sudah wafat, punya warisan, gak mungkin semua warisannya langsung dikasih ke anak yang masih PAUD, Bu. Jadi harus dikelola sama ibu sebagai walinya. Dan ibu berhak untuk secukupnya, Bu. Kalau misalkan ibu juga gak punya rezeki, makan juga susah, ibu boleh makan secukupnya dari situ. Makanya Umar bin Khattab juga menyebutkan, aku mengurus harta negara seperti harta anak yatim. Jika aku berkecukupan, aku tidak akan mengambil. Maksudnya gak ngambil gaji. Tapi jika aku kekurangan, maka aku akan mengambil dengan cara yang baik. Gimana cara yang baik? Bahkan beliau pertegas, 1, cukup untuk keluargaku. 2 lembar pakaian. Untuk 1 di musim panas, 1 di musim dingin. 3, 1 kendaraan untuk mengantarkan aku ke Baitullah. Udah, itu doang yang dimaksud. Ya.
Hanya itu ya. Karena sebelumnya pendahulunya juga sama kerennya. Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi pemimpin setelah Rasul, izin, boleh nggak saya sambil jualan? Nggak, ya emang pengusaha, punya anak cucu. Cuman kan kata menurut sahabat yang lain, ya kali ngurus negara tapi sambil dagang di pasar. Udah nanti ada balasannya, ada biaya yang dialokasikan khusus sebagai gaji beliau istilahnya ya. Akhirnya kan dapat berapa gajinya Abu Bakar Siddiq kalau jadi pemimpin? 1 ekor kambing per 2 hari. Jadi sehari itu setengah ekor kambing. Jadi setiap 2 hari dapat 1 ekor kambing. Uniknya, itu beliau terima. Uniknya setelah 2 tahun beliau wafat, beliau ternyata setelah wafat ada wasiat untuk menghitung jumlah kambing yang pernah beliau terima dari negara, dihitung lalu disedekahkan dari warisannya sejumlah dengan jumlah kambing yang beliau terima, balikin ke negara, sehingga bisa dibilang beliau mimpin 2 tahun gratis. Pantas dicintai ya, Masya Allah. Ketika akhirnya udah benar dijalanin, terlalu banyak, luar biasa. Loncat lebih jauh di zaman Umar bin Abdul Aziz, 29 bulan mimpin. Cuma 29 bulan tuh berarti kan 2 tahun 5 bulan ya. Tapi ada momen dimana ketika beliau dicintai rakyatnya, beliau mencintai rakyatnya, rakyatnya juga mencintai beliau, jadi kekumpullah dana zakat. Kita tahu ternyata potensi zakat di Indonesia saja menurut Basnas 327 triliun kalau semua bayar zakat, 327T. Maka di saat itu ada satu episode di mana kekumpul dana zakat. Dan zakat kan harus disalurinnya atau ayat 60 ya. Hanya 8 asnaf, gak boleh sembarangan. Dicari 8-8-nya gak ketemu. Terus gimana? Ada gak mungkin harus disalurin. Akhirnya beliau berijtihad waktu itu. Dicari siapa yang pengen berangkat haji, termasuk perjalanan fisabilillah itu ya. Karena salah satu dari 8 asnaf itu kan juga yang orang yang gak bisa pulang di jalan, dia boleh dibiayain ya. Kehabisan ongkos, kehabisan bekal. Maka siapa yang pengen berangkat haji gak ada biaya, dibiayain. Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Oke, udah. Cari lagi. Untuk siapa lagi berarti? Cari yang pengen menikah gak punya biaya, negara yang biaya zakat yang biayain. Wah, enak jomblo di zaman itu Bu ya. Zaman sekarang sibuk mikirin uang gedung, uang catering, Masya Allah ya. Sampai bela-belain nyicil. Alhamdulillah ya. Gak ketemu juga Amirul Mukminin. Ya udah. Terus gimana, ini harta masih banyak? Belikan beras-beras, sebarkan ke seluruh pegunungan. Untuk apa Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Ih keren ya, mimpin teh kayak gitu, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah ini orang-orang yang luar biasa. Dan itu terjadi ketika ya udah ya, benci dan cintanya sudah sesuai porsinya, dan dengan satu takaran yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Karena kalau bikin jauh dari Allah, udah musibah. Meskipun kita suka ya, orang suka naik gaji, orang suka naik jabatan, tapi kalau gara-gara itu dia jadi lalai sholatnya daripada sebelum dia naik jabatan, kan repot berarti itu jabatannya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Segitu dulu ya. Nanti ini saya minta diumumin sebentar, beberapa pengumuman. Nanti silakan mungkin kita ngobrol, ada yang didiskusikan, ada hadiahnya juga. Tapi sebelum itu saya minta ini ada yang diumumin. Bu, Masya Allah. Iya ada giveaway katanya, ini dari Gribble. Syaratnya nanti foto sama produk Gribble yang edisi halal ya. Terus nanti di-post di medsosnya masing-masing, boleh di IG, di feed, di story, tapi harus follow dan tag ke IG-nya Gribble sama ke kami, ke Kodenisnya @kodenislim. Akunnya juga nggak boleh di private, terus harus gabung di komunitas Telegramnya. Hadiahnya apa? Kalau hadiahnya nanti 10 orang yang pertama kali ikutan dikasih tunai 200.000 katanya Bu. Lumayan ya. Nanti diumumin di Telegram. Kalau nggak nanti bisa diiniin di depan. Ini kalau tanya Gribble teh naon kok belum tahu. Ya alat tulis.
Ini salah satu bisnis usaha kami, izin ikut menyampaikan. Sebagaimana dulu kagum dengan Islam, pertama kali nyari Islam itu gara-gara kagumnya dengan budaya penulisan mereka ya. Kitab-kitab ulama masih ada sampai sekarang. Nah tapi ternyata banyak produk alat tulis, apalagi yang dari luar, ya ternyata belum ada sertifikasi halalnya. Atas izin Allah, alhamdulillah telah menjadi alat tulis yang sudah punya sertifikasi halal satu-satunya, dan juga kita sudah non toksik. Jadi kalau nggak sengaja krayonnya kemakan, ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi ibu lapar jangan makan nasi pakai krayon juga ya, nanti pahit ya. Seperti itu ya. Nah ini nanti IG-nya gribble_.id atau IG sama yang sayanya Kohdeni Slim. Nanti ini ada hashtagnya giveaway Al-Aqsa. Nanti boleh tanya ke depan, lumayan lagi rezeki. Dan saya juga ngumumin, banyak katanya ada yang nemuin baik di IG, di Facebook, ada video gambarnya sama gambar Koko, tapi ngajakin main judi, bagi-bagi duit, yang gitu ya. Jangan percaya Bu ya, penipuan. Ngelihatnya gampang, kalau dia beneran bagi duit ya transfer udah. Tapi mereka namanya nipu, pasti transfer dulu 1 juta, baru nanti kami transfer 10 juta. Jelas nipeng ya. Dari videonya juga suara gerakan bibir sama yang suara keluar nggak sama gerakannya. Ya udah banyak bisa diedit. Meskipun suaranya kok kayak mirip suara si Koko, udah enggak ya. Nggak bisa nyunda ada yang dieditan kayak gitu mah ya. Itu satu juga hati-hati. Lagian nggak mungkin atuh promoin kayak gituan. Kalau iya promoin, kalau memang beneran dari saya ya postingnya di Instagram aslinya sayanya. Tapi itu di akun-akun gak jelas kan. Hati-hatilah, jangan kegocek, jangan ketipu ya. Silakan, mungkin itu dulu. Sama ada lagi yang pengen berangkat umroh bareng juga katanya ini di depan barengan sama saya sama Teh Yunda sama istri. Nanti akhir April, tanggal 21 April insya Allah berangkat. Ini ada brosurnya, nanti silakan dibaca-baca ya dengan redatur. Seperti itu. Saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan atau dikoreksi kalau saya ada salah menyampaikan ya.